Shalom. Sepanjang hari ini kita belajar satu topik, satu tema, True Wealth. Boleh multimedia bisa menampilkan materi ibadah yang kedua. Masih dari slide yang sama? Baik. Apa yang kita pelajari pada sesi kedua dalam ibadah kedua kali ini adalah kelanjutan dari apa yang kita pelajari pada sesi yang pertama, ibadah yang pertama. Itu sebabnya saya memberikan dorongan kepada saudara semua, Bapak Ibu semuanya, untuk bisa mendengarkan rekaman ibadah yang pertama, supaya bisa mendapatkan pemahaman yang utuh, bahkan akan berlanjut sampai ibadah yang ketiga, kita akan belajar dari dimensi yang ketiga. Firman Tuhan yang kita jadikan landasan untuk kita belajar bersama pada pagi hari ini, siang hari ini adalah 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23, Alkitab berkata begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Tesalonika tadi, kita mengerti manusia itu memiliki 3 kompartemen. Yang pertama adalah dimensi roh, yang kedua adalah dimensi jiwa, dan yang ketiga adalah dimensi tubuh. Nah, saat kita belajar konsep true wealth, maka banyak orang kemudian mulai mengkaitkan kata wealth tadi dengan satu kata yang seringkali mengikuti. Ada wealth, ada management. Bahkan orang yang punya keahlian itu kemudian disebut sebagai wealth manager. Dan ini merupakan satu divisi yang seringkali ada dalam dunia perbankan. Banyak orang-orang dari dunia perbankan itu menghubungi para customernya, priority customer, yang punya begitu banyak duit, mereka dihubungi untuk menawarkan wealth management, untuk mengelola kekayaan mereka. Tetapi sesungguhnya ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mengetahui kekayaan itu sejatinya bukan sekedar jumlah uang yang kita miliki. Ada begitu banyak kekayaan yang seringkali kita tidak sadari kita telah memilikinya, yang seringkali kita tidak menyadarinya, lalu kita tidak menghargainya. Kekayaan yang Allah berikan kepada kita semuanya lengkap tersedia dalam 3 dimensi kehidupan kita. Kekayaan pada dimensi yang pertama, dimensi roh. Sudah kita pelajari dan Alkitab sangat jelas menyatakannya. Bahkan Alkitab memberikan satu janji yang luar biasa. Semua saudara, termasuk saya, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, membuka hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Alkitab menyatakan kita sejak saat itu adalah pewaris dari segala macam kekayaan yang tersimpan di dalam kekekalan. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita dan kita telah menerimanya. Tetapi sepanjang kita berjalan di muka bumi ini, Tuhan sediakan kekayaan yang lain yang kadangkala kita tidak menghargainya. Di dalam ibadah yang pertama kita telah mempelajari bagaimana Tuhan itu memberikan kekayaan yang harus kita hargai, yaitu ketika kita bicara tentang kekayaan kesehatan tubuh. Dalam ibadah kedua ini kita akan fokuskan pada dimensi yang kedua, yaitu dimensi jiwa, kekayaan di dalam kesehatan mental. Ketika kita mendengarkan health, ketika kita mendengarkan mental health, maka seringkali muncul dalam benak kita kesehatan mental. Mungkin sebagian orang mulai memiliki sebuah penolakan. Saya mah nggak mengalami kesehatan mental. Kesehatan mental kan itu bicara orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu, ODGJ itu. Tetapi sejatinya tidak seperti itu. Dalam berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan, kesehatan mental itu bukan sekedar membicarakan orang yang mengalami gangguan jiwa yang sehari-hari kita sebut dengan orang yang memiliki kondisi psikosis. Tetapi semua kita memiliki komponen jiwa yang di dalamnya harus kita rawat dengan sangat hati-hati, dengan sangat serius. Mari kita akan lanjutkan dasar pemahaman firman yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana, serta dikasihi oleh Allah dan disukai oleh manusia. Dalam terjemahan yang lain dikatakan,
Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Semakin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Catatan ini menyatakan kompleksitas kehidupan manusia seperti saya tunjukkan kepada saudara. Manusia memiliki 4 dimensi. Ada dimensi roh, spiritual. Ada dimensi fisik, tubuh kita. Ada dimensi jiwa, mental kita. Ada dimensi sosial. Yesus makin bertambah besar. Itu dimensi fisik. Kita semua mengalami perkembangan. Jadi kita dalam kondisi sebagai bayi di dalam kandungan, lalu dilahirkan menjadi balita, tumbuh menjadi remaja, lalu menjadi orang dewasa. Tetapi juga dikatakan dalam firman Tuhan tadi, semakin bertambah hikmatnya. Itu dimensi mental, dimensi jiwa. Semakin dikasih Allah, itu dimensi roh. Semakin dikasih manusia, itu dimensi fisik. Maka ketika kita membicarakan konsep true wealth, kekayaan yang sejati, di dalamnya bukan hanya kekayaan-kekayaan rohani, ada kekayaan jasmani dalam bentuk tubuh sehat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua adalah kondisi kesehatan mental yang harus kita perhatikan dengan sangat serius. Sebagian saudara tahu kisah menyedihkan yang terjadi pada keluarga Pastor Rick Warren. Hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi suatu kali kita mendengarkan kisah yang menyedihkan. Anak seorang hamba Tuhan yang luar biasa ini mengambil keputusan mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Saudara, ketika pertama kali saya membaca kisah itu, emosi saya tertarik ke dalamnya. Saya nggak bisa bayangkan apa yang dialami oleh Pastor Rick Warren. Tuhan memakai kehidupannya begitu luar biasa. Menjadi berkat besar bagi jiwa-jiwa, bagi bangsa-bangsa. Tetapi harus menghadapi sebuah realita hidup anak yang dikasihinya bunuh diri. Saya tidak bisa bayangkan pada hari-hari penghiburan, pada hari anak itu dimakamkan, firman Tuhan apa yang bisa dibagikan, diceritakan. Kisah yang terjadi dalam keluarga Rick Warren ini bukan satu-satunya yang terjadi dalam realita kehidupan. Saudara mungkin juga membaca kisah beberapa waktu yang lalu. Bagaimana ada seorang remaja mahasiswa menjatuhkan dirinya dari apartemen. Dan kemudian kita mengetahui dalam pemberitaan, dia pun dibesarkan dari keluarga hamba Tuhan. Sedih. Emosi kita tersedot ke dalamnya. Dan muncul begitu banyak macam pertanyaan. Why? Kenapa yang seperti ini mesti terjadi? Saudara, pertanyaan ini menjadi satu pertanyaan akan mengambang dan tidak akan mendapatkan jawaban. Kalau kita tidak memahami bahwa manusia itu memiliki dimensi-dimensi dalam kehidupannya. Alkitab jelas menyatakan ada dimensi roh, tetapi ada dimensi jiwa juga. Rupanya di dalam Alkitab, dimensi roh dan dimensi jiwa ini merupakan sesuatu yang spesifik. Yang bisa dipisahkan. Yang masing-masing itu memiliki perbedaan. Maka ketika kita mengetahui bahwa Alkitab sendiri jelas mengatakan ada dimensi roh, ada dimensi jiwa, ada dimensi tubuh, dan ada dimensi sosial. Fakta ini yang tercatat dalam Lukas 2 pasal 52 menolong kita mengerti. Pengertian yang kita bisa terima dari fakta kebenaran itu adalah, rupanya manusia yang memiliki dimensi roh itu, dia adalah manusia yang juga punya dimensi jiwa. Dia juga manusia yang punya dimensi tubuh. Maka dari situ kita bisa paham dari prinsip firman Tuhan, sebagaimana tubuh bisa terganggu, jiwa pun bisa terganggu.
Sebagaimana tubuh bisa kehilangan kesehatan, jiwa pun bisa mengalami gangguan kesehatan. Dan itu bisa terjadi pada semua orang. Apakah ada catatan Alkitab tentang hal yang seperti itu? Saya membaca Alkitab dengan hati-hati dan teliti. Suatu kali saya membaca kisah seorang hamba Tuhan besar bernama Elia. Siapa yang tidak kenal Elia? Dia berkata, hujan berhenti. Dan 3 tahun tidak ada hujan. Perkataannya powerful. Ada kuasa dalam setiap perkataannya. Dan Alkitab pun menceritakan bagaimana dia menghadapi nabi-nabi Baal. Dia bisa kalahkan penyembah-penyembah berhala itu. Sampai pada satu titik kita membaca. Bagaimana mungkin nabi yang luar biasa ini bisa mengalami ketakutan menghadapi ancaman seorang wanita, Isabel itu. Muncul satu pertanyaan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan bukan cuma itu. Dalam kisah yang sama kita membaca, Elia ini meninggalkan pelayanan. Sampai mau mati, pengen mati, ingin mengakhiri hidupnya. Waktu saya membaca kisah itu saya lihat, rupanya ada orang yang punya kehidupan rohani yang sangat luar biasa pun bisa mengalami situasi gangguan kesehatan mental seperti itu. Ketakutan, tertekan, sampai ingin mengakhiri hidup. Lalu ketika kita membaca lebih jauh, saya ingin mengetahui intervensi apa yang Tuhan akan lakukan kepada dia. Apa kira-kira yang Tuhan akan lakukan ketika ada hambanya yang dikasihinya, yang dipercayainya, lalu kemudian ingin berhenti melayani, meninggalkan pelayanan, bahkan ingin mengakhiri hidup. Apa sih yang Tuhan akan lakukan? Sangat mengejutkan. Dalam peristiwa Nabi Elia itu, Tuhan kirimkan malaikat. Untuk apa malaikat dikirimkan? Apakah malaikat dikirimkan untuk memberikan teguran keras? Hai Elia, kenapa kau meninggalkan pekerjaan Tuhan itu? Ternyata dalam kisah itu saya tidak menemukan teguran seperti itu. Malaikat itu datang dengan membawa sekeranjang GoFood. Iya, makanan, rantangan itu. Kasih makanan tuh. Saya yakin tuh makanan kesukaan Elia. Elia disuruh makan tuh. Makan. Itu kenyang, bangun, tidur, bangun, kasih makan lagi. Habis itu tidur lagi. Dan akhirnya setelah dia bangun terakhir, kok enggak ada tuh Tuhan memarahi dia. Tuhan cuma bilang aja udah balik pelayanan. Selesai masalahnya. Waktu saya membaca kisah Elia itu saya menemukan ada sesuatu yang selaras dengan temuan di dalam ilmu pengetahuan modern. Ada yang disebut dengan body mind connection. Hubungan tubuh dengan mental itu terkoneksi. Kondisi kesehatan mental sangat dipengaruhi kondisi kesehatan tubuh. Saya bukan psikiater, walaupun saya seorang dokter. Ya. Tapi saya suka membaca jurnal, penelitian-penelitian. Salah satu yang saya interest, memang penelitian-penelitian di bidang psikiatri. Mungkin ada begitu banyak kolega dalam ruangan ini yang psikiater. Ya. Kita tahu zaman dulu, neurologi, seperti keahlian Pastor Lenny, ya, itu gabung dengan keahlian psikiatri, zaman dulu sekali. Lalu karena perkembangan ilmu pengetahuan ini dipisahkan antara neurologi dengan psikiatri. Yang neurologi fokus pada gangguan-gangguan fisik, yang psikiatri gangguan mental. Tapi kenapa dulu pernah digabungkan? Akar masalahnya organ yang terganggu sama otak. Lalu muncul ilmu baru namanya neuroscience. Yang mencoba membedah hubungan antara behavior dengan apa yang terjadi dalam otak kita.
Apa sih yang terjadi pada otak sehingga memunculkan sebuah perilaku tertentu? Itulah fokus dari neuroscience. Dan zaman kita hari ini kita diuntungkan oleh zaman teknologi di mana kita bisa mendapatkan materi-materi terbaru dalam hitungan yang sangat cepat. Setiap ada publikasi jurnal saintifik terbaru di bidang yang saya interest, langsung masuk di inbox saya. Saya tidak pernah mengalami kesulitan atau mencari-cari jurnal-jurnal kedokteran yang saya interest membacanya. Tidak perlu sekarang. Nongol semuanya di inbox saya. Saya hanya butuh mensortir mana yang saya butuhkan untuk bidang-bidang yang saya interest di dalamnya. Nah, ketika kita bicara mental health problem, rupanya itu ada kaitannya dengan kondisi fisik. Elia mengalami kelelahan yang luar biasa menghadapi nabi-nabi Baal sendirian. Ya, dia merasa nggak ada nabi-nabi lain, padahal sebenarnya ada. Berarti ada masalah apa di situ? Social connection yang nanti kita akan bahas di dalam ibadah ketiga. Ada social connection yang salah. Elia tidak terkoneksi dengan nabi-nabi yang lain sehingga dia melayani sendirian saja sebagai single factor. Kelelahan semacam itu menimbulkan masalah yang sangat serius dan berdampak pada kondisi mental. Kenapa ketika orang-orang mengalami problem mental dan dia pergi ke psikiater, dia bisa diberikan obat tertentu, minum satu obat yang diberikan psikiater, rasanya kok lebih enak ya, plong ya. Sebelumnya saya ngerasa tertekan, ngerasa cemas, anxiety, gak bisa tidur, gak nyaman. Begitu dikasih obat psikiater, kenapa ya tiba-tiba rasanya plong gitu. Neuroscience memberikan jawaban atas pertanyaan saudara. Apa yang kita rasakan di dalam emosi kita, dalam kondisi mental kita, semuanya sebenarnya bisa ditrace, bisa dilacak kepada berbagai macam zat kimia yang ada di otak kita. Zat-zat kimia yang ada di otak kita itu bisa diintervensi sedemikian bisa menghasilkan zat-zat kimia yang bisa memberikan dampak positif dan tidak negatif. Itu sebabnya muncul berbagai macam obat yang diberikan oleh seorang psikiater. Pertanyaannya, apakah ada cara kita bisa memperbaiki zat-zat yang ada di otak kita sehingga menghasilkan satu perasaan yang lebih nyaman, lebih tenang, sehingga kita tidak hidup dalam kecemasan, sehingga kita tidak perlu mengalami rasa tertekan. Yang kalau kemudian ini makin berat kita bisa mengalami depresi. Apakah ada cara supaya kita bisa menikmati semuanya itu tanpa harus diintervensi dengan obat-obatan? Jawabannya ada. Dan untuk itulah saya ada di depan saudara karena saya akan menjelaskannya sedikit secara singkat kepada saudara. Dalam penelitian epidemiologis, tingkat populasi, kita menemukan fakta, angka bunuh diri semakin lama semakin tinggi. Dan sangat mengherankan, itu pun terjadi hampir rata di semua kelompok umur, termasuk anak-anak. Ya. Kita bertanya-tanya bagaimana mungkin anak-anak ya, bisa mengambil pilihan untuk bunuh diri. Tentu ini kita bisa bedah dalam dimensi yang sangat kompleks. Pengaruh dari digital game, pengaruh dari kondisi parenting. Ya. Termasuk kalau kita bicara dimensi spiritual bisa ada demonik di dalamnya, kuasa gelap. Tapi pada siang hari ini saya membatasi satu poin berdasarkan hasil penelitian. Ditemukan fakta peningkatan mental health problem itu terjadi seiring dengan membanjirnya ultra processed food. Makanan yang diproduksi oleh industri makanan. Lalu kita mungkin secara agresif mengatakan, industri ultra processed food itu jahat ya, menginginkan kita nggak sehat. Saya harus katakan kepada saudara, tidak. Mereka nggak ada maksud sejahat itu untuk membuat saudara sakit, enggak. Kalau begitu kenapa ada begitu banyak ultra processed food?
Karena saudara menginginkannya. As simple as that. Itulah bisnis. Itulah industri. Market membutuhkan, kami bisa membuatkan. Jadi kenapa ultra processed food itu booming di seluruh dunia? Karena masyarakat menginginkan itu. Masyarakat pengen makanan yang bisa cepat disajikan, enak dimakan, dan kalau boleh lebih murah. Kan itu keinginan kita semua. Maka mereka bikin riset. Membikin riset apa makanan yang enak digemari oleh masyarakat. Produk-produk ultra processed food. Sebelum dia memasarkan produk makanannya, mereka melakukan riset. Bikin sampel, diuji cobakan. Dilihat bagaimana market merespon. Mana tes yang paling disukai dalam riset tersebut. Baru setelah diketahui tes yang paling disukai, dibikinlah dalam produksi massal lalu dijual. Ultra processed food, tidak ada yang gak enak. Semua enak. Makanan kaleng, makanan instan, cepat saji, termasuk restoran cepat saji, semuanya enak. Dan saya setuju itu. Apakah saudara tidak ingin bertanya, dokter suka makan enggak makanan itu? Kalau saudara tanya, saya jawab, saya suka sekali. Sama kan kita? Kenapa? Sejujurnya memang enak. Dan sangat mudah disajikan. Ibu-ibu ditolong pekerjaannya ketika ada ultra processed food. Kenapa? Dengan makanan kaleng tinggal dibuka, kalengnya dipanasin atau dimasukkan microwave, selesai. Gak perlu repot pergi ke pasar, potong-potong segala macam, selesai. Harganya kompetitif. Banyak makanan ultra processed food yang kemudian harganya jauh lebih murah. Masalahnya adalah tidak ada ultra processed food yang tidak dikasih preservation additive, tambahan-tambahan bahan pengawet. Tidak ada satupun, semuanya dikasih tambahan bahan pengawet. Yang berikutnya, nggak ada ultra processed food yang tidak memiliki strong taste, rasa yang tajam. Akibatnya apa? Maka di situ pasti kaya gula, kaya garam, kaya lemak. High sugar, high salt, high fat. Semuanya kaya di situ. Nah, terbukti kemudian apa? Ketika konsumsi ultra processed food itu meningkat, muncul satu kondisi yang disebut dengan metabolic disease. Sederhananya apa? Lihat berat badan kita semakin banyak meningkat. Kalau saudara mau tahu, pengukuran medis yang paling sederhana yang saudara bisa lakukan, tanpa membayar lab yang mahal, saudara cuma butuh satu alat untuk mengetahui kondisi kesehatan saudara. Harganya sangat murah. Di toko online harganya 10.000. Namanya adalah meteran. Nanti beli. Meterannya dibeli. Coba dilingkarin di perutnya. Kalau lingkar perutnya makin melebar, ya saya setuju makin makmur sih. Orang makin makmur, makin banyak makan, rupanya begitu ya. Hati-hati. Ketika terjadi kondisi seperti itu, tubuh kita mengalami problem metabolik, ada satu kondisi yang dalam dunia medis disebut dengan apa? Insulin resistant. Tubuh kita tidak punya kemampuan memproduksi energi dengan efektif. Dan itu dikaitkan dengan satu organ kecil di sel tubuh kita namanya mitokondria. Mitokondria itu powerhouse. Tempat membuat energi. Saya mau tanya. Kalau saudara punya handphone, low bat, bisa digunakan dengan baik tidak? Nggak bisa. Kalau energinya itu kurang, fungsi-fungsinya akan turun. Organ yang membutuhkan paling banyak energi dalam tubuh kita adalah otak saudara. Kebutuhan otak dalam semua jumlah energi mencapai 20%. Iya, otak yang kecil yang di kepala ini, itu sedot 20% energi. Yang artinya adalah ketika saudara mengalami insulin resisten, ketika di otak saudara zat-zat yang namanya mitokondria tadi jumlahnya berkurang,
Ada penelitian biologi molekuler menarik. Itu orang kalau dikasih loading gula, mengkonsumsi gula, itu mitokondrianya langsung dia mengalami kondisi menjauh. Jadi ada namanya komunikasi sel. Sel itu bisa ngomong-ngomong. Ya. Saya pertama kali tahu itu dari anak saya. Anak saya sekolah life science. Itu berkaitan dengan riset-riset medis. Dan dia salah satu yang dia interest adalah namanya cell communication. Sel itu bisa ngomong-ngomong. Komunikasi, tentu dengan bahan kimia. Lalu ketika saya membaca itu ternyata ketika ada loading kena gula, mitokondria yang menjadi sumber energi tadi itu pecah. Gak ada komunikasi, menjauh. Lowbat. Ketika otak kita dalam kondisi kronis lowbat, ya, satu, fungsi kognitif saudara akan turun. Itu bisa dites. Cognitive function. Kemampuan kognitif turun. Yang kedua, mental health conditionnya pun mulai mengalami gangguan. Itu sebabnya ketika orang mengalami seperti itu, orang terkena ultra processed food, anxiety problem itu meningkat, gangguan kecemasan itu meningkat. Bahkan major depressive disorder, MDD, itu penyakit yang sering ditangani oleh kolega-kolega psikiater itu. Itu meningkat. Nah ini jawabannya kenapa ada begitu banyak anak-anak remaja yang masih remaja sudah mengalami mental health problem. Dari mana asalnya penyakit itu? Dari kesalahan mereka mengkonsumsi makanan. Makanan itu seperti bahan bakar. Ya memang bahan bakar. Kalau saudara punya mobil premium, mobil mewah, saya mau tanya, saudara mau kasih bahan bakar campur? Beli di pinggir jalan, bensin campur? Pasti enggak. Saudara punya mobil premium, kasih bahan bakar terbaik. Kenapa? Bahan bakar campur, performa mobil akan turun dan cepat rusak. Masalahnya sekarang adalah, saudara tidak mengerti, tubuhmu adalah kendaraanmu yang paling utama berjalan di muka bumi. Berapa lama saudara mengisi bahan bakar campur untuk tubuhmu itu? Untuk kendaraan terpenting itu. Kita tidak menghargai kesehatan tubuh kita. Muncul berbagai macam penyakit metabolik. Nanti saudara bisa dengarkan ibadah yang pertama. Yang kedua adalah penyakit metabolik ini punya dampak pada mental health. Gangguan kesehatan mental. Karena pola makan yang tidak benar. Nah sekarang saya akan lebih spesifik mengajak kita lihat. Apa sih yang Tuhan inginkan berkaitan dengan pola makan kita. Lihat nih ya, wealth kita ini ada 4 dimensi dan kita fokus pada mental wealth. Ya. Well-being and health. Saya ajak kita melihat firman Tuhan ini. Ini perintah ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Muncul pertanyaan, kenapa harus bersukacita? Kenapa kita harus bersukacita? Rupanya ada ayat ini juga. Next please. Ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, ya, orang yang mengalami depresi, ya, mengeringkan tulang. Emang ada hubungannya depresi dengan osteoporosis? Bukan cuma ada, strong connection. Ya, ada hubungan yang sangat kuat. Ya. Jadi kita lihat perintah firman Tuhan jelas. Anda, saya disuruh bersukacita. Karena di situ kita bisa mengalami kesembuhan. Tadi pagi kita membicarakan tentang dua poin penting. Pentingnya makanan yang benar dan pentingnya exercise. Tadi pagi saya mengungkapkan satu pola makan yang ada dari Alkitab yang disebut dengan apa? Diet Taman Eden.
Pengen tahu? Dengar rekaman khotbah ibadah 1. Apa yang saya ceritakan itu bukan cuma hasil penelitian atau bukan sekedar hasil penggalian firman Tuhan. Saya sudah membuktikannya. Bulan Juni tahun lalu saya terdiagnosa mengalami penyakit jantung koroner. Kalau ada kolega kardiologis di ruangan ini pasti familiar dengan calcium score, CT calcium score. Skor saya membanggakan. 431. Ya, membanggakan ini paradok karena ini skor yang mematikan. Saya memiliki resiko sangat tinggi mengalami heart attack atau stroke. Karena aterosklerosis yang begitu berat. Singkat cerita, dengan mengubah pola makan seperti yang Alkitab ajarkan, makanan yang aku berikan kepadamu adalah segala tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon-pohonan yang berbiji buahnya. Ketika saya mengikuti itu, dan ternyata ada banyak riset terkait dengan pola makan seperti itu, yang disebut dengan plant-based diet. Ketika saya mengikutinya, aterosklerosis saya, soft plaque-nya semuanya bersih. Kondisinya stabil. Dan kemudian singkat cerita, dari resiko berat terkena serangan jantung, hari ini saya bisa lari 30 kilo. Dengan tetap bisa jawab telepon. Zona 2. Yang tadi pagi saya uraikan apa dampaknya itu buat kesehatan tubuh kita, kesehatan fisik kita. Tetapi dalam ibadah kedua ini saya akan spesifik. Karena kondisi kesehatan yang membuat kita bisa memiliki true wealth, itu bukan cuma kesehatan fisik. Kita perlu kesehatan mental. Saya sudah pernah beberapa tahun yang lalu, jadi sampai dengan bulan Juni tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya beberapa tahun, sudah seringkali mengalami brain fog. Otak saya ini berkabut. Artinya saya tuh udah rasa gak bisa jernih otak saya. Saya penulis, saya suka nulis buku. Saya bisa tulis buku ratusan halaman. Ya. Saya nulis buku tentang LGBT, tebalnya 525 halaman. Dengan ratusan scientific journal sebagai referensinya. Bisa clear nulis itu. Tapi tiba-tiba kemudian saya mengalami brain fog. Rasa berkabut. Bukan cuma itu. Balance saya sangat tidak bagus. Dulu kalau saya di gereja doa, saya tidak bisa doa sambil tutup mata seperti ini. Saya nggak bisa. Karena begitu saya tutup mata, saya pengen jatuh. Akan jatuh. Nggak balance. Tapi hari ini, saya bisa angkat kaki seperti ini. Nggak perlu jatuh. Balance. Dan itu ada kaitannya dengan brain function. Dan bukan cuma itu. Saya mengalami kondisi mental health saya semakin bagus. Saya bisa semakin rileks. Yang nanti saya akan tunjukkan jurnal-jurnal saintifik supaya kita bisa mengikuti perintah Tuhan yang memerintahkan kita untuk bersuka cita. Jadi kalau kita berkata, Tuhan aku mau bersuka cita. Kita akan tanya, caranya gimana Tuhan? Oke, Tuhan akan ajarkan lewat berbagai macam hasil penelitian. Penelitian itu sejatinya adalah memahami apa yang Tuhan berikan. Memahami apa yang Tuhan anugerahkan. Memahami pengetahuannya Tuhan. Itulah natural science. Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan alam, itu sejatinya adalah meneliti apa yang Tuhan berikan. Berbeda dengan social science. Ya. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa hasil penelitian supaya kita bisa mengalami bersuka cita, memiliki mental health yang baik, supaya apa? Kalau kita mengalami itu, ini adalah obat yang manjur. Obat untuk penyakit apa? Hampir semua penyakit metabolik.
Penyakit kanker bisa nggak dok? Bisa, siapa bilang tidak bisa? Salah satu yang bisa memicu terjadinya kanker adalah stres yang berlebihan. Itu akan memunculkan zat di dalam tubuh kita namanya kortisol. Stres hormon. Lonjakan kortisol dalam tubuh kita, itu bisa masuk, memotong DNA dalam sel-sel kita. Kortisol yang kemudian menggunting DNA itu akibatnya apa? Sel-sel kita bisa mengalami localized genetic mutation. Mutasi genetik di sel-sel itu. Sifatnya jadi berubah. Itu menstimulasi kanker. Pikiran ada koneksi dengan tubuh. Ya, pikiran-pikiran yang buruk bisa memunculkan berbagai macam penyakit. Itu kanker. Dan masih banyak lagi hasil penelitian yang lain terkait dengan itu. Nah, sekarang mari kita belajar prinsip-prinsip bagaimana kita bisa memiliki true wealth, ya, memiliki kesehatan yang sungguh-sungguh baik. Di ibadah kedua ini saya akan fokus pada 2 poin, stress and sleep management. Ya. Di ibadah pertama tadi saya sudah mengupas food and exercise. Yang kedua adalah stress and sleep management. 2 hal ini terkait sangat erat. Ya. Kita butuh pengelolaan untuk bisa menghandle kehidupan yang stressful. Ya. Tidak ada hidup yang tidak ada stres. Ya. Stres itu membuat kita dalam takaran yang baik, membuat kita punya passion untuk kita bisa melakukan sesuatu yang produktif. Tetapi kalau stres itu sudah eksesif, itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Begitu juga tidur. Tubuh kita butuh rest. Kenapa Tuhan ciptakan malam hari? Karena memang manusia dirancang bukan untuk kerja 24 jam. Ada saat-saat di mana kita perlu rest, perlu istirahat. Dan ketika kita rest, tubuh kita melakukan proses regeneration, proses regenerasi. Saya ketemu orang-orang muda yang antusias berolahraga, sport antusias, ya, antusias berolahraga, antusias nge-gym. Saya sering kali tanya, yuk gimana nge-gym seminggu berapa kali? Dan dia dengan bangga mengatakan, setiap hari lah dok. Supaya cepat. Ya. Kalau ada yang jawab seperti itu kelihatan. Dia tidak pernah dilatih dengan benar. Saudara nge-gym setiap hari itu justru distraktif. Merusak tubuh. Tubuh kita itu butuh rest. Seminggu pergi nge-gym cukup 3 kali. Kalau mau build strength, build muscle, seminggu cukup 3 kali. Setiap kali latihan cukup 3 set. Setiap set cukup 10-15 repetition. Baru ketika kemudian Anda mendapatkan benefitnya. Kapan benefitnya muncul? Pada saat rest. Hari Senin strength training atau lifting. Hari Selasa rest. Pada saat rest itulah tubuh kita beradaptasi. Sel-sel tubuh yang rusak karena kita angkat beban akan diregenerasi. Menghasilkan sel-sel baru beradaptasi dengan strength yang kita butuhkan. Maka akan muncul otot sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan saudara melakukan aktivitas dalam durasi yang panjang, tubuh kita akan membentuk muscle yang bertujuan untuk endurance. Itu disebut dengan slow twitch. Jenis otot yang kerjanya pelan. Menghasilkan energinya adalah eksplosif. Tapi tahan lama. Itu diperlukan untuk orang yang lari jauh. Saya half marathon finisher, walaupun sekarang sudah bisa 30 kilo. Dibutuhkan slow twitch muscle. Sehingga lari selama itu, saya bisa lari 5 jam tanpa kelelahan. Karena ada jenis otot namanya slow twitch. Untuk endurance. Tapi itu butuh rest. Butuh istirahat supaya kita bisa mendapatkan benefit lebih bagus. Jangan diporsir setiap hari, Anda tidak akan bisa mendapatkan benefitnya. Dan recovery juga membutuhkan asupan nutrisi yang penting. Saudara membutuhkan asam amino. Ketika mendengar asam amino, saudara ingat itu protein. Salah paham terbesar masyarakat adalah ketika dengar kata protein langsung ingatnya daging, ikan, telur. Sesungguhnya protein bukan cuma itu.
Protein terbaik dengan kuantitas yang tertinggi dan asam amino paling lengkap itu ada pada kedelai. Iya, kedelai yang harganya sangat murah, sekilo cuma 20.000. 20.000. Saya hafal karena sering temenin istri saya pergi ke pasar. Ya. Kedelai cuma sekilo cuma 20.000. Dan itu proteinnya jauh lebih baik daripada protein ikan kandungannya maupun protein ayam. Tubuh saudara tidak membedakan asam amino dari sumber nabati atau sumber hewani. Semuanya asam amino. Yang semuanya akan digunakan untuk proses recovery dalam tubuh saudara. Nah, tapi sekarang kita akan fokus bagaimana stress and sleep ini bisa dikelola dengan baik. Saya akan tunjukkan beberapa riset. Ya. Mental dipengaruhi oleh kondisi spiritual, kondisi fisik, dan kondisi sosial. Tapi saya akan ajak saudara melihat bagaimana mental well-being. Ini beberapa cuplikan riset yang saya akan tunjukkan kepada saudara. Yang saudara bisa lakukan. Tidak perlu bayar psikiater. Maafkan kolega psikiater. Ya. Ini saya berharap tidak mengurangi jumlah pasien Anda. Gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang sangat bagus untuk membuat kita bisa memiliki mental health yang bagus. Yang pertama, sunlight. Bukan sabun cuci. Sinar matahari yang Tuhan kasih. Ini penelitiannya. Ini semuanya jurnal riset ya. Jadi saudara membutuhkan sinar matahari. Sinar matahari dibutuhkan untuk kita bisa memiliki circadian rhythm yang bagus. Kenapa ada orang malam hari nggak bisa tidur, tapi pagi hari, siang hari loyo? Ya, salah satunya kemungkinan adalah kekurangan sinar matahari. Nah, lalu dicoba digali lagi, apa hubungannya sinar matahari? Sehingga kita itu kalau terpapar sinar matahari, mental health kita bagus. Ternyata adalah itu terkait dengan vitamin D. Itu sebabnya di negara 4 musim ada fenomena yang disebut dengan winter blue. Winter blue itu adalah satu suasana hati yang suntuk, nggak nyaman ketika winter itu mulai tiba. Nah ini bulan-bulan sudah fall ini di beberapa negara 4 musim sudah mulai. Cuaca sudah berubah dari summer, sudah mulai sejuk, sinar matahari mulai berkurang. Di UK, health authority-nya sudah memberikan perintah. Pada saat masuk di winter, bagi vitamin D kepada masyarakat untuk menghindari winter blue, untuk menghindari mental health problem pada saat winter, pada saat musim dingin. Saudara mungkin berkata, dok Indonesia ini kan kita sinar mataharinya banyak. Iya setuju. Masalahnya adalah vitamin D yang kita diproduksi oleh tubuh kita karena pengaruh sinar matahari itu terbaik pada jam 10 sampai jam 2. Mana tahan? Jadi disuruh berjemur pada jam 10 pagi sampai jam 12. Sampai jam 2 siang. Nggak tahan lah kita. Saya juga tidak menganjurkan saudara berjemur jam 10 sampai jam 2. Kenapa? Satu, resiko katarak meningkat. Yang kedua, saudara juga resiko skin cancer. Kebutuhan vitamin D ini mutlak. Sangat mengejutkan di begitu banyak negara tropis termasuk Indonesia. Kalau dilakukan pemeriksaan, kadar vitamin D dalam tubuh manusia rendah. Kalau tidak defisiensi, minimal insufficiency nggak cukup. Maka mau tidak mau harus ada suplementasi vitamin D. Ya, saya tidak sedang mempromosikan merek vitamin D tertentu, tapi itu merupakan hal yang sangat generik kita membutuhkan vitamin D. Ya. Maka dites supaya kita bisa tahu kadarnya karena itu dibutuhkan untuk mental health. Yang kedua, sport, olahraga. Apa saja. Tapi yang sangat banyak di data penelitiannya meningkatkan mental health itu adalah aerobik. Dari begitu banyak aerobik yang saya suka melakukannya adalah berlari. Kenapa? Itu gerakan paling natural yang kita manusia lakukan. Renang apakah gerakan natural manusia? Tidak.
Bersepeda apakah gerakan natural? Tidak, dulu nggak ada sepeda. Gerakan paling natural itu adalah jalan. Kalau intensitasnya tinggi, namanya lari. Dan kalau kita lari, jangan dipikir otot yang digunakan cuma calf. Bukan. Seluruh otot tubuh kita itu bergerak. Core kita bergerak. Deltoid, semua otot di pundak, yang di dada, semuanya bergerak. Kenapa? Waktu kita lari, tubuh kita yang di atas ini menyangga lengan. Menggerakkan lengan. Semuanya bergerak. Dan ketika kita berlari terbukti dalam penelitian apa? Waktu kita lari menstimulasi zat yang disebut dengan endokannabinoid. Endokannabinoid itu adalah zat yang menyerupai narkotika. Yang menyerupai sesuatu yang ada dalam tanaman semacam ganja begitu. Makanya ada fenomena yang disebut dengan runner's high. Kita tuh kalau lari, ini bisa plong seger banget. Ya. Saudara tidak harus langsung lari. Tapi saudara bisa mulai dengan jalan cepat. Kalau tidak ada halangan, tingkatkan sampai saudara berlari. Ya. Meningkatkan endokannabinoid membuat mental health kita begitu bagus. Dan bukan cuma itu. Waktu kita lari, meningkatkan zat namanya brain derived neurotrophic factor, BDNF. Itu menstimulasi dihasilkannya sel-sel saraf baru. Bagi kalian pelajar, it will make you smarter, literally. Ini akan bikin kamu lebih pinter. Karena kapasitas otak itu meningkat. Bagi orang yang seumuran saya berumur 59 tahun. Ya. Tahun depan 60 tahun. Jikalau Tuhan kehendaki, umur 60 tahun, saya tetap akan bisa maraton. Ya, lari 42 kilo. Itu menghasilkan zat BDNF. Meningkatkan produksi sel-sel saraf di mana? Hipokampus. Mencegah kita mengalami demensia, pikun. It's good for your mental health. Saya punya anak generasi Z. Dua-duanya. Anak saya kedua yang tadi saya ceritakan di Jerman itu kadang bilang, aduh capek, belajar banyak. Ya, ujian tapi masih take care segala macam. Rasanya jenuh. Dan ketika dia ngomong begitu dia seringkali bilang kepada saya, stop. Bapak jangan kasih saran apa-apa. Saya sudah tahu jawaban sarannya. Ya. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Apa itu? Naik sepeda statik yang ada di kamarnya. Tapi kalau lagi tidak winter saya bilang keluar. Pergi ke park, jalan, lari. Itu akan sangat bagus buat mental health. Anda bisa membuktikannya. Yang ketiga, next please. Tidur. Kita butuh tidur dalam penelitian 7-9 jam. Satu hari. Ini dibutuhkan untuk membuat kita mengalami recovery. Supaya kita bisa mengalami proses kondisi yang bagus. Penelitian juga menyatakan kita butuh nap. Nap itu adalah istirahat siang. Kalau ada orang yang atlet segala macam, ada pelatih olahraga di sini. Riset menyatakan orang-orang yang kalian latih suruh nap siang hari, itu akan meningkatkan performanya. Ketika kita nap, otak kita melakukan konsolidasi. Membuat pattern, gerakan olahraga itu adalah gerakan yang memiliki memori, kinetic memory. Membuat orang itu direkam memori geraknya. Membuat dia bisa menjadi atlet yang lebih bagus. Yang berikutnya, kita perlu melakukan aktivitas outdoor. Ya. Jalan di taman. Saudara mungkin berkata begini, aduh dok, taman. Kalau ke mall gimana? Gak apa-apa juga. Jalan-jalan di mall itu bagus juga untuk mental health. Ya, tapi jangan banyak belanja ya. Ya, ikuti saja kelompok Rojali. Tahu Rojali ya? Rombongan jarang beli. Rohana, rombongan hanya nanya, jadi pergi mall nanya, ini bagaimana harganya? Rohalus, rombongan hanya elus-elus barang. Ya udah, masuk di mall, jalan-jalan untuk bikin
Sehat, tetapi yang terbaik adalah nature-based outdoor activities. Ini semua hasil penelitian, Bapak Ibu. Next please. Ya. Nih, tadi sudah kita bicarakan. Hati-hati dengan ultra processed food. Ultra processed food consumption and mental health. A systematic review and meta-analysis of observational studies. Ini hierarki saintifiknya tinggi banget. Kenapa? Systematic review, meta-analysis. Jadi jangan lagi konsumsi makanan kaleng, makanan instan, makanan cepat saji. Makanan yang fresh diolah di dapur masing-masing. Next. Ini yang terakhir. Gratitude. Apa itu gratitude? Gratitude itu memberi penghargaan. Gratitude itu bersyukur. Ini penelitian. Ada satu strategi sederhana. Orang yang punya mental health problem disuruh bikin tulisan. Kamu tulis ya apa yang hari ini menyenangkan dalam hidupmu. Itu namanya gratitude journaling. Oh, aku senang hari ini istriku bikin kopi yang enak, tulis di situ. Oh, aku senang hari ini anakku telepon. Oh, aku senang hari ini aku dengar kicauan suara burung. Tulis semuanya itu. Ketika kita mulai melakukan aktivitas gratitude, penelitian tadi membuktikan mental health menjadi sangat baik. Dan itu selaras dengan firman Tuhan yang kita baca berikut ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Belajar mengucap syukur itu mendatangkan damai sejahtera, membuat kita memiliki mental health yang baik. Kalau kita punya mental health yang baik, itu punya pengaruh terhadap kesehatan tubuh kita juga. Dan pada akhirnya kita bisa mempermuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Amin.